yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman sahihan wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wonten pangarsanipun jamaah pengaosan Ahad pagi bakdanipun salat subuh, bapak-bapak saha ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimahumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar, melebihi nikmat-nikmat harta, kekayaan, yakni berupa 3 nikmat pokok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya wa hadafiriha. Barang siapa yang di waktu pagi hari aminan fi sirbih, merasakan nikmat aman di tempat tinggalnya. Alhamdulillah kita dipun paringi nikmat keamanan. Mu'afan fi jasadihi, diberikan nikmat kesehatan pada jasad kita. Kita ingat saudara-saudara kita ada yang sedang berbaring di rumah sakit. Pengen banget nek mireng wonten pengawasan di Masjid Khairul Ummah niku pengen derek ngoten. Tapi karena kesehatannya tidak memungkinkan, akhirnya nggih namung sebatas harapan. Makanya kita ketika diberikan sehat, mu'afan fi jasadi, merasakan sehat badannya, wa indahu qutu yaumihi, dan juga ada makanan yang bisa kita makan pada hari ini, faka'annama khizat lahu dunya wa hadafiriha. Maka sesungguhnya kita telah memiliki seluruh nikmat yang ada di dunia ini. Enggak hanya nikmat harta saja, enggak hanya nikmat jabatan saja, tetapi seluruh nikmat di dunia ini bisa kita rasakan dengan kita memiliki 3 hal tadi. Siji aman ting panggonane, 2 sehat badane, yang ketiga ada makanan yang bisa kita makan pada hari ini. Nah, ini perkara yang berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala memberikan, tetapi kadang kita itu apa? Lupa untuk bersyukur. Kadang kita lupa untuk bersyukur. Kalau ternyata nikmat aman ini merupakan nikmat yang besar. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini kenikmatan yang Allah ingatkan kepada mereka, orang-orang Quraisy. Pada waktu itu ketika tentara bergajah akan menghancurkan Ka'bah, mereka dalam kondisi ketakutan, kondisi tidak ada ketenangan. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka Allah yang berikan makan ketika mereka lapar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan ketika mereka itu rasa ketakutan. Nah, ini. Dan juga kita diberikan nikmat sehat, nikmat kecukupan, ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan suatu pembahasan, ayo bangun rumah di surga, untuk membangun rumah di surga. Niki ramuni napa? Kurang.
Pakai ini aja. Membangun rumah ini merupakan kebutuhan pokok bagi orang hidup. Jadi wong urip niku cororan di rumah niku kan susah. Sak susah-susah wong. Makanya sampai mereka itu mbah kaya ngapa rupane tetap memiliki rumah. Mbah kuwi ngontrak, mbah itu harus membuat sing penting kena ngiyup. Karena memang rumah ini kebutuhan pokok untuk orang hidup. Dan kita lihat begitu semangatnya kita ini ketika membangun rumah. Napa meneh nek meh bodo niki. Terlihat sekali ya, orang sudah berlomba-lomba untuk membangun rumah. Bagaimana caranya biar rumah yang kita tempati itu terlihat besar, terlihat indah, cete pun genta-genti, hiasanipun nggih ngoten. Ini rumah-rumah di surga yang kita, rumah-rumah di dunia yang kita bangun. Kalau hari ini kita bangun, paling nanti 20-30 tahun yang akan datang itu sudah membutuhkan renovasi. Wis ahli warisnya wis melu mikir wisan gitu. Lah arep renovasi lagi. Tetapi ketika kita membangun rumah di surga ini, maka ini akan kita tempati selama-lamanya. Dan setiap kita bisa membangun. Bukan hanya orang-orang kaya saja yang bisa membangun rumah di surga dengan keindahannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan tentang ciri-ciri rumah yang ada di surga. Labinatun min fiddati wa labinatun min dahab. Batu batanya saja terbuat dari perak dan dari emas. Ini coba. Wa milatuha miskun udfur, dan semen-semennya itu terbuat dari misik udfur. Akhirnya saya bayangkan niku. Wong batane saka emas, napa perak kok sing ngelem napa minyak wangi gitu. Nah niki. Kemudian kerikil-kerikilnya itu lu'lu' wal yakut, dari mutiara-mutiara, dari permata. Kemudian pasir-pasirnya itu dari za'faron. Ini kita karena sangat indahnya karena sangat bagusnya rumah yang ada di surga ini, sampai kita tuh nggak bisa membayangkan di dunia. Karena memang berbeda. Rumah yang ada di dunia ini meskipun semegah apapun, dengan rumah yang ada di surga itu jauh-jauh berbeda. Perbedaannya wis kaya langit kalih bumi. Kita tidak bisa membayangkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga ini. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara ala qalbin basar. Yang namanya nikmat-nikmat surga itu mala ainun ra'at. Mata-mata kita itu belum pernah memandang, melihat tentang nikmatnya surga yang seperti itu. Wala udhunun sami'at. Telinga kita pun belum pernah mendengar kenikmatan yang seperti itu. Wala hatara ala qalbin basar, bahkan belum pernah terlintas di dalam hati kita. Nek mlebu swarga mangke ngrasa, oh seperti ini toh ternyata nikmat-nikmat surga, seperti ini toh rumah-rumah surga. Tetapi orang yang mendapatkan rumah yang ada di surga ini, ya bagi orang yang dia membangunnya. Bagi orang yang tidak membangun rumah di surga, tidak ada kesempatan untuk masuk di rumah-rumah surga ini. Makanya niki penting untuk membangun rumah di surga. Bahkan sampai kita ingat tentang kisahnya Asyah binti Muzahim. Sinten Asyah binti Muzahim niku? Garwanipun Fir'aun. Garwanipun sinten? Fir'aun.
Istri Fir'aun, Asyah binti Muzahim, ini seorang wanita mukminah. Karena keimanannya ini sampai disiksa oleh kakunge ngoten kalih Mas Fir'aun niki. Niki garwane niku. Sampai disiksa, dijemur di terik matahari, kemudian dipaku kakinya dengan berbagai macam siksaan-siksaan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau memberikan contoh wanita mukminah ini adalah Asyah binti Muzahim ini. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan permisalan, perumpamaan, gambaran bagi seorang mukmin, seorang mukminah, yakni istrinya Fir'aun ini. Qalat rabbi penili indaka baitang fil jannah. Yang mana ketika disiksa oleh Fir'aun, Asyah ini memohon pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya Allah matikanlah Mas Fir'aun yang telah jahat dengan saya, dan tidak. Tapi justru beliau memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, buatkanlah bagiku rumah yang ada di surga. Wong disiksa terus ngoten kok malah tambah bunga, tambah bahagia. Karena apa? Setiap Fir'aun menyiksa, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga kepada Asyah ini. Nah, ini umumnya wong nek disiksa ini kan susah gitu. Tapi disiksa malah guyang-guyu, malah seneng, malah pengen segera untuk wafat, bertemu dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kalau Asyah binti Muzahim saja, wanita yang hidup di keluarga yang luar biasa. Fir'aun niku wong sugih niki. Saat niki kadose nggih, se madani sugih kados Fir'aun kadose nggih. Dereng wonten gitu. Dereng wonten niki. Niki. Apalagi yang ngerbawani niki, Fir'aun ini kan ngerbawani. Sampai ketika di Sungai Nil itu ya, itu airnya niku napa berguncang-guncang ngoten, mboten tenang. Itu sampai dikatakan kakinya Fir'aun itu dicelupke ngoten langsung napa? Langsung anteng banyune ngoten. Ini karena menunjukkan bagaimana wibawanya ataupun bagaimana beliau itu memegangi kekuasaan itu luar biasa pada waktu itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Fir'aun ini suatu siksaan, enggak hanya di akhirat saja, sejak di dunia. Dengan apa? Dengan berimannya istrinya ini. Kan suatu siksaan bagi Fir'aun gitu. Kok iso-isoe kok bojoku kok ora manut aku lah ngoten. Kok iso-isoe bojoku ora manut aku. Begitu juga ketika mengasuh seorang anak, jadi yang bernama siapa? Musa alaihissalam, itu saja tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Fir'aun, justru malah menentang Fir'aun. Ini kan ujian di dunia bagi orang kafir. Orang kafir ya diuji gitu. Dengan apa? Dengan keimanan keluarganya. Sebagaimana kadang kita pun diuji. Orang yang beriman pun diuji dengan apa? Dengan kekafiran keluarganya ataupun dengan kemaksiatan keluarga kita. Nah, ini merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Cuman perbedaannya, kalau bagi orang kafir, ujian seperti ini untuk mengangkat derajat, menghapus dosa, tetapi bagi orang kafir, ujian seperti ini merupakan apa? Cicilan adab, gitu. Nyicil adab sik di alam dunia niki. Diadab dulu di dunia dengan apa? Dengan disusahkan oleh keluarganya. Kalau Asyah binti Muzahim saja memohon pada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rumah di surga, dibangunkan rumah di surga, tentu kita sebagai seorang mukmin sangat-sangat layak untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang hidupnya kita itu sugih kaya Fir'aun, itu enggak ada gitu. Yang pas-pasan kita itu. Nah, maka sangat penting Asyah mon yang bergelimangan harta aja urung terima kok niki kok. Belum terima dia menikmati rumah di dunia ini, belum terima. Masih ingin untuk dibangunkan rumah di surga.
Maka di situ ada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga. Terus ada makalahnya itu. Yang pertama adalah membangun masjid walaupun hanya kita ikut bagian yang sedikit saja. Nah, ini. Jadi kalau ada kita mendengar ada masjid yang dibangun, meskipun kita sedikit saja, kita ikut andil. Mbah niku mung semen satu sak ataupun batu bata satu misalnya, nah, kita ikut andil di dalamnya, apalagi lebih daripada itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man banallahu masjidan, walau kanafhasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang dia itu membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sebesar sangkar burung atau lebih kecil daripada itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini sebagaimana Ibnu Rajab belum mengatakan fayat khulufihil kabir was-shaghir. Yang dimaksud di sini adalah kita itu ikut andilnya dalam membangun masjid itu, baik itu banyak maupun sedikit, baik besar maupun kecil. Ketika kita ada kesempatan untuk ikut membangun masjid, kita sisakan harta kita ini, kita bukan sisakan, kita sisihkan harta kita ini dan kita templok di masjid-masjid tersebut. Di sini ada bangunan masjid, misalnya di rumah ada kesempatan untuk bangunan masjid, panjenengan nitipke. Nanti di masjid mana panjenengan mungkin lewat di situ melihat ada bangunan masjid baru dibangun atau baru direhab, panjenengan ikut memberikan meskipun itu hanya sedikit. Dan perintah untuk membangun masjid ini karena apa? Memudahkan bagi orang-orang yang bersujud ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Kita memberi apa saja di masjid itu, kemudian masjid itu digunakan untuk kebaikan, untuk sholat, untuk majelis ilmu, untuk berbagai macam kebaikan-kebaikan, itu nanti akan jadi saksi di hari kiamat kalau kita pernah ikut andil dalam pembuatan masjid itu. Yauma idin tuhaditsu akhbaroha. Pada hari di mana bumi yang kita pijak pun akan menjadi saksi. Bahkan kulit kita pun menjadi saksi. Apa yang kita miliki menjadi saksi. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perlu kita ingat, termasuk di antara asratus sa'ah, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat, ketika manusia itu berlomba-lomba, bermegah-megah membangun masjid saja tanpa memakmurkan. Soalnya wong nek gawe masjid niku luwih gampang ketimbang memakmurkan masjid. Sekarang hampir kita lihat di mana-mana pembangunan masjid, bahkan masjid yang sudah bagus saja dirobohkan lagi kemudian dibuat masjid yang lebih bagus lagi. Tapi itu hanya sebatas untuk apa ya? Nggih, suatu kebanggaan saja. Wong nyatane mandang wis digawe itu ya paling sebulan 2 bulan masih rame gitu. Sebulan 2 bulan masih rame. Tapi setelah itu mulai sepi apa meneh salat subuh. Salat subuh. Kipas angin pasang pirang-pirang gitu. Nek salat subuh ming ana wong telu, kipas angin duripke kabeh bar kuwi masuk angin sesuk ora ning subuhan. Karena terlalu megah membuatnya dan hanya untuk berbangga-banggaan. Maka sampai Nabi SAW menyebutkan la taqumus sa'ah
hatta yatabahan nas fi masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, sampai apa? Manusia itu apa? Berbangga-bangga dengan apa? Masjid. Jadi masjid orang yang ibadah mau untuk berbanggaan saja. Makanya saya 3 minggu atau mungkin sebulan yang lalu itu ngajak berapa jamaah itu untuk berkunjung ke Masjid Jogokaryan. Ketika sampai di Masjid Jogokaryan, itu ada jamaah yang bilang, Pak Ustadz niki mboten klentu napa masjidnya ngoten. Lah pripun? Ha kok masjidnya mung biasa mawon kata. Nah, dikira kalau sampai di Jogokaryan itu apa? Terlihat masjid megah ngoten nggih. Masjidnya dikira masjidnya apik kados teng Solo nika napa masjid napa nika. Ah nika dikira seperti itu. Tapi sampai saya sampaikan kita niku menawi tindak mriki niki bukan untuk melihat masjid tetapi melihat bagaimana pemakmuran apa? Masjid. Ini yang terpenting. Karena orang yang membangun masjid itu mudah, tapi memakmurkan masjid itu perkara yang membutuhkan perjuangan. Jadi yang pertama adalah membangun masjid. Secara ringkas saja nanti saged dipun waos kiambak teng dalem. Yang kedua, menjaga salat duha dan 4 rakaat qobliyah duhur. Nabi SAW bersabda, man sholat duha arba'an wa qablal ula arba'an bunya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, 4 rakaat maknanya adalah 2 rakaat salam kemudian 2 rakaat lagi salam. 4 rakaat ini sholat duha. Dan qobliyah duhur, sholat sebelum duhur 4 rakaat, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Jadi ini harus kita menjaga sholat sunnah ini, sholat sunnah duha, sebelum kita mulai aktivitas, saderengipun kita nyambut damel, diusahakan untuk melaksanakan sholat apa? Sholat duha ini. Kapan waktunya? Ketika anak onta itu sudah mulai panas, ya sekitar jam-jam berapa? 9 lah ya, jam-jam 9 itu sudah waktu. Makanya itu waktu-waktu sholat itu ya waktu yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga sholat sunnah rawatib, jumlahnya 12 rakaat. Sholat sunnah rawatib ini sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kadang kita itu berpikir meng sunat ngoten nggih. Alah meng sunat kok ngoten. Jadi cara ra lakon iki ora apa-apa. Padahal ketika kita meninggalkan perkara-perkara yang sunnah, kita itu akan kehilangan banyak kesempatan melakukan kebaikan. Coba kita bayangkan, amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah itu lebih banyak amalan-amalan yang sunnah. Kalau setiap kali ada amalan yang sunnah kita katakan meng sunat, akhirnya enggak dilakoni. Ada kesempatan lagi, dia katakan meng sunat ra lakoni ora dosa, akhirnya dia orang lakoni lagi. Maka kesempatan-kesempatan itu akan apa? Akan hilang begitu saja. Dan amalan sunnah ini merupakan penambal ataupun penutup kekurangan amalan-amalan wajib. Jangan diabaikan amalan sunnah ini. Salat rawatib yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan ini kalau kita lakukan, kita akan dibangunkan rumah di surga. Kapan waktunya atau pelaksanaannya? 4 rakaat sebelum duhur. 4 rakaat sebelum duhur, berarti 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam lagi. Niki menawi ingkang saking sabin kok mepet duhur, ini ora komanan niki mangke. Mas sebelum duhur sudah persiapan dulu ini. Jangan mepet-mepet. 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Dan pelaksanaan ini boleh dikerjakan di rumah. Di masjid juga boleh, di rumah juga boleh. Jadi sebelum kita ke masjid, sudah mendengar adzan, kita
kemudian di rumah sholat terlebih dahulu. Baru nanti kalau sampai masjid kok belum ikomat, masih ada kesempatan kita sholat tahiyatul masjid. Makanya di sini berilah kesempatan orang-orang untuk melaksanakan sholat sunnah, gitu. Jangan beradzan langsung qomat. Beri dulu kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, kecuali kalau memang waktunya sudah mepet, jamaah sudah hadir semua, ya qomat monggo, misal bareng ngaji ngoten. Dari maghrib sampai isya, kemudian adzan, kemudian iqomat, jamaah dan nggak ada yang ditunggu, silahkan langsung qomat. Tapi di waktu-waktu yang lain diusahakan untuk untuk diberikan kesempatan agar melaksanakan ibadah sholat sunnah. Kemudian wedal pun mentelas nggih saat bangun. 15 menit. Oke. Kita sudah habis. Kemudian membaca doa masuk pasar. Nah, terutama pedagang niki. Terutama pedagang. Sik mboten pedagang kantoran niku nggih kadang kolong legake tindak peken. Dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini. Sepatus kita dibangunkan rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Jadi ketika kita masuk ke dalam pasar, kita wis ajeng mlebet wonten ing peken, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki doanipun. La ilaha illallah. Tapi sekarang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bakul-bakul niki perlu ditemplok teng napa nggih? Pintu, ini pintu. Sebelum berangkat sudah diingat-ingat untuk doa ini atau ditempel di kendaraannya ngoten. Niki. Dan yang nggak pernah ke pasar ya sekali-kali ke pasar ngoten. Sekali-kali ke pasar. Ya ra ketung ming molak-malik arit kok pacul. Tapi dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini. Mengamalkan hadis ini agar apa? Agar kita dibangunkan rumah di surga. Kenapa kita berdoa ketika masuk ke dalam pasar? Karena di pasar itu banyak sekali berbagai macam kejahatan-kejahatan. Banyak orang yang menipu, banyak orang yang sumpah palsu. Lemune apik jebule Allah. Ataupun banyak orang yang curang, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Nah, makanya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke pasar. Kemudian yang keenam, mengucapkan alhamdulillah dan juga istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika diuji dengan wafat anaknya. Makanya bagi Bapak Ibu ingkang panjenengan dipun uji di Allah Subhanahu wa taala dengan wafat putranya atau putrinya, napa malih gek lucu-lucune, napa malih gek seneng-senenge, napa malih gek iso dijagake engko bar iki bar sekolah engko iso nyambut gawe, dilalah ora cukup umure, Allah pun ngersake dipundhut, panjenengan bersabar dengan ketentuan itu, dengan ketentuan Allah, kemudian panjenengan ngucapaken alhamdulillahi ala kulli hal, lajeng panjenengan ngucapaken innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak melakukan ratapan-ratapan sebagaimana orang-orang jahiliyah. Napa? Jambak-jambak rambut, nyuwek-nyuwek klambi, bijik-bijike sirah teng tembok, meraung-raung. Jangan sampai seperti itu. Ini termasuk di antara meratap ataupun niyahah yang dilarang.
Tapi kedaipun meskipun sedih, nangis boleh, nggak ada salahnya. Sapa wong sing susah kok malah guyang-guyu kan nggak ada. Ya pasti dia menangis, sedih, tetapi jangan sampai kita melakukan seperti kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Kemudian kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang tua itu ridho dengan wafatnya anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuk hambanya itu apa? Rumah di surga, yang rumah itu diberi nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Terus panjenengan ingkang dipun uji kanthi sedanipun anak niku pun kagungan griya. Dadi ning goleke ora kangelan ana jenenge kok niku Baitul Hamdi ngoten. Itu dimasuki oleh orang tua yang dia itu ridho ketika diuji anaknya apa? Wafat. Kemudian yang ketujuh, akhlak mulia. Kemudian dia menghindari perdebatan ataupun pertengkaran, dan dia juga meninggalkan perkataan-perkataan dusta ataupun meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta. Kadang kita kalau ketemu seseorang yang mungkin tidak cocok dengan kita itu kadang suka perdebatan, katakan nggih, suka perdebatan. Kadang dados debat kusir, mergane napa? Mergane podo bodone gitu. Orang ngerti, akhirnya perdebatan sampai kemana-mana, bahkan sampai saling mencela di antara mereka. Meskipun kita itu berdebat dalam posisi yang benar, kita tetap hindari. Kita tetap hindari. Kecuali kalau memang sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, kita hindari. Kecuali kalau kita mungkin argumentasi agar orang itu mendapatkan petunjuk dengan orang yang kita dakwai misalnya, agar diajak masuk ke dalam Islam, maka tidak masalah yang seperti itu. Tapi kalau sesama muslim mereka saling berdebat, mereka saling cela-mencela, perkara yang seperti ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuatkan rumah di surga. Semaksimal mungkin kita hindarkan perdebatan di antara kita. Dan juga kita hendaknya memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia yang pertama adalah badlun nada. Yang pertama adalah badlun nada. Selalu memberikan kebaikan-kebaikan di mana saja kita berada. Neng di papan kita itu berusaha bagaimana saya melakukan kebaikan. Kira-kira apa toh sing arep tak lakoni, kebaikan apa yang akan saya lakukan? Itu yang kita pikirkan. Kebaikan apa yang kita lakukan? Saya bisa meninggalkan apa di sini? Dan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apa yang kita bisa tinggalkan di tempat itu? Kalau tidak bisa meninggalkan kebaikan, minimalnya kita tidak meninggalkan kejelekan, meninggalkan keburukan. Minimal tidak meninggalkan keburukan. Ini jadi badlun nada, selalu memberikan kebaikan. Kemudian yang kedua, waqaful adza, menahan tangan kita, lesan kita, anggota badan kita dari menyakiti orang lain. Dan yang ketiganya, wa talaqatul wajhi, memiliki wajah yang sumringah, berseri-seri. Senajan lahir bengi ya tetap kemawon, aja ming perengut wae gitu. Ya ceria juga. Sampai kadang orang itu perengat sampai orang kalau tanya jenengan ki lahir bengi po, pas mati lampu. Kan nggak pernah senyum. Dengan senyum ini akan mendekatkan saudara-saudaranya, orang itu akan bahagia ketika bersama dengannya. Dan kemudian yang terakhir, wonten ing mriki bisa panjenengan baca sendiri bagaimana orang yang dia memiliki akhlak yang baik ini ataupun bisa melaksanakan amalan-amalan ini, Allah Subhanahu wa taala juga akan membuatkan tempat berupa kamar-kamar juga yang sangat istimewa nanti di dalam surga. Itu makanya panjenengan ketika membaca hadis-hadis yang seperti ini diharapkan
akan terdorong untuk melakukan berbagai macam kebaikan ataupun amalan-amalan yang itu menjadi perintah dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kupas tuntas pembahasan ini, tentu tidak cukup hanya 1 jam atau malah setengah jam gitu. Makanya saya buatkan tulisan ini biar nanti panjenengan sedaya bisa untuk mengingat-ingat kembali di rumah, dibaca kembali, dan yang paling penting bagaimana kita mengamalkan apa yang telah menjadi sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan satu mungkin dari semua pengawasan jualan saya ingin Allah tutup lebih mengenai para Allah dan Allah dan kalau melakukan saya akan Allah Subhanahu supaya kesalahan sakit kekuduran Allah. Semoga kita tetap bagi luasan. Alhamdulillah ini bila terjadi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.